Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 143. Belakangan ini bisnis perusahaan bahan obat berjalan dengan sangat baik dan Nara juga tampak sangat puas. Oh, jadi itu kau. Bisnis perusahaan bahan obat telah berjalan sangat baik belakangan ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Tiger menerima pujian ini dengan sangat gembira. Nyonya Li terlalu sungkan. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Tuan dan Nyonya Li, aku tidak akan mengganggu acara makan kalian. Petik 2. Pelayan, masukkan tagihan meja ini dalam akunku. Apple mengernyitkan keningnya. Dia datang ke sini untuk memamerkan tunangannya malam ini. Tiba-tiba saja Tiger datang untuk melunasi tagihannya, jadi bagaimana dia bisa pamer? Dengan wajah dingin dia langsung menggebrak meja dan berkata, "Kau menghina kami ya? Kenapa? Kau kira kami tak mampu makan di sini dan membutuhkan Anda untuk melunasi tagihan kami?" Petik 2. Tiger tampak tertegun sejenak dan seperti kata pepatah, membalas kejahatan dengan senyum manis. Mengapa wanita ini tiba-tiba seperti menjadi gila, padahal dia sudah sangat sopan, batin Tiger. Dia tidak tahu hubungan antara Apple, Reva dan Nara. Jadi untuk sementara ini dia tidak berani marah, dan wajahnya tampak canggung. Nara juga jadi tidak enak hati dan berkata, "Apple, Tiger kan berniat baik, mengapa kau marah?" Petik 2. Apple berkata dengan nada menghina, "Apa maksudmu? Dia kan hanya seorang penyanjung. Kalau kau ingin menyanjung Reva, ke tempat lain saja. Tak perlu pamer di depanku. Apakah kau pantas untuk pamer di depanku? Masih berani mengatakan masukkan tagihan ke dalam akunmu. Kenapa? Kau menghina kami. Kau pikir kami tak mampu makan di sini?" Petik 2. Apakah kau tahu siapa suamiku? Apakah kau tahu apa pekerjaan suamiku? Tiger merasakan amarah yang sangat di dalam hatinya. Jika bukan karena dia memandang Reva yang berada di sana, dia pasti sudah menggila dari tadi. Dan detik berikutnya Reva tersenyum dan berkata, "Tuan Peter, apakah kau tidak mengenalnya?" Peter melirik Tiger dengan arogan dan berkata, "Aku baru saja datang ke kota Carson ini dan semua orang yang berhubungan denganku adalah orang-orang terkenal dan terpandang di kota ini." Petik 2. Yang maksudnya adalah dia tidak mengenal orang-orang berstatus rendah seperti Tiger. Hampir saja Tiger memaki, "Brengsek, kau kira siapa dirimu, beraninya berbicara seperti itu denganku?" Tetapi Reva tersenyum dan berkata, "Tuan Peter, apakah ada yang salah dengan ingatanmu? Kau yakin tidak mengenalnya?" Lalu Peter berkata dengan angkuh, "Apakah ucapanku tidak cukup jelas?" Petik 2. Aku tidak mengenal orang dengan level rendah seperti itu. Reva tertawa kemudian berkata, "Level rendah? Hahaha. Tuan Peter, kau adalah CEO di perusahaan kakaknya, tetapi mengapa kau malah tidak mengenalnya?" Petik 2. Semua orang tampak tertegun sejenak dan Tiger berkata dengan terkejut, "Tuan Li, CEO. CEO apa di perusahaan kakakku?" Peter tampak sedikit bingung dan raut wajahnya langsung berubah. Reva berkata sambil tersenyum, "Tuan Peter ini mengatakan bahwa kakakmu, Kenji Sim sengaja mengundangnya ke sini untuk menjabat sebagai CEO di perusahaan Sim Group." Petik 2. Dia yang bertanggung jawab atas semua bisnis di perusahaan Sim Group termasuk juga dengan urusan bisnis dengan farmasi Su. Barusan tadi dia mengatakan bahwa dia benar-benar akan memutuskan hubungan bisnisnya dengan farmasi Su. Petik 2. Tiger tampak tertegun sejenak kemudian dia mengerti dengan maksud dari ucapan Reva. Lalu dia memaki dengan marah, "Persetan denganmu. Bisnis di perusahaan kakakku semua ditangani langsung oleh kakakku sendiri. Bagaimana mungkin dia mengundang orang luar untuk menjadi CEO di perusahaannya? Aku belum pernah mendengar tentang hal ini. Hei, katakan dan jelaskan padaku, kau menjabat sebagai CEO di Sim Group yang mana?" Petik 2. Wajah Peter tampak pucat dan suaranya terbata-bata menjawab, Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku memang CEO di perusahaan Sim Group.
Aku baru saja menjabat, jadi wajar jika kau tidak tahu. Tiger tampak sangat marah dan berkata, masih berani berbohong di depanku. Oke, sebentar lagi kakakku juga akan datang. Nanti kita akan membicarakannya. Beraninya kau berpura-pura menyamar menjadi CEO perusahaan SIM Group dan melakukan penipuan di luar. Apakah kau tahu konsekuensinya? Petik 2. Ini dinamakan penipuan. Brengsek, aku membuatmu masuk penjara. Peter tampak tercengang. Nara juga terlihat bingung, ternyata Tiger adalah adik sepupu Kenji Sim. Lalu mengapa orang seperti dia mau bekerja di perusahaan bahan obatnya sebagai manajer pembelian? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 144. Mendengar ucapannya ini membuat Peter tampak ketakutan. Dan dengan cepat dia berkata, aku sudah salah mengatakannya. Aku bukan CEO dari SIM Group. Tetapi, aku benar-benar diundang ke sini oleh SIM Group dengan gaji tinggi. Petik 2. Orang yang tadinya menonton mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ternyata orang ini adalah pembohong. Wajah Apple memerah karena malu. Lalu Tiger mengalah dan berkata, persetan, perusahaan kami bahkan memberimu gaji tinggi. Peter berkata dengan panik, apa yang aku katakan itu memang benar. Petik 2. Tiger, kalau begitu katakan kepadaku, mengapa perusahaan kami mengundangmu ke sini? Peter, aku bertanggung jawab untuk mengelola TK di bawah SIM Group. Kentut. Tiger dengan marah berkata, sepupuku sendiri yang mengelola sekolah TK itu. Sejak kapan orang sepertimu diperlukan? Katakan dengan jujur, apa sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawabmu? Petik 2. Peter tampak canggung dan berkata, aku bertanggung jawab untuk mengelola ruang kelas. Semua orang tampak tertegun sejenak dan Tiger langsung tersenyum. Semua orang tertegun sejenak, dan harimau itu langsung tersenyum, mengelola ruang kelas. Brengsek, kau ternyata seorang guru kelas. Kepala sekolah TK. Petik 2. Guru luar negeri yang diundang ke sini oleh sekolah TK yang berada di bawah SIM Group, benarkan? Semua orang yang berada di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Peter ini benar-benar pintar berpura-pura sombong. Ternyata dia hanyalah seorang guru asing yang mengajar di sekolah taman kanak-kanak di bawah perusahaan SIM Group. Tetapi dia malah menyamar menjadi CEO SIM Group. Selama ini ternyata dia hanya membual saja. Dan barusan dia masih berbicara tentang menjadi seorang pria terhormat dan beradab dengan menghina orang lain sebagai orang barbar dan sembrono. Tetapi nyatanya dia sendiri adalah seorang pembohong. Mereka yang tadinya membela Peter dan Apple merasa sangat malu dan terhina. Terutama gadis yang mengenakan pakaian bermerek tadi. Dia tampak begitu malu dan rasanya ingin membenamkan mukanya di lantai saja. Tadi dia melihat Peter itu berperawakan tinggi, tampan dan sopan. Dan dibarengi dengan begitu banyak status dan gelar membuatnya jatuh cinta pada Peter untuk sementara waktu. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia adalah seorang pembohong? Tiger cemberut dan berkata, ternyata hanya sampah saja. Tunangan seperti ini pun berani kau bawa ke Spoon dan Stable untuk makan. Petik 2. Apakah kau tidak takut dengan makan sekali di sini akan membuatmu miskin? Wajah Apple tampak memerah dan dia menundukkan kepalanya tanpa bisa berbicara. Dia teringat dengan apa yang dia katakan tadi ketika mengolok-olok Tiger. Sekarang semua ucapannya itu menjadi tamparan di wajahnya. Reva tersenyum dan berkata, Tiger, jangan berbicara seperti itu. Petik 2. Bagaimanapun juga Tuan Peter adalah seorang pria terhormat yang diundang ke sini oleh SIM Groupmu. Dengar-dengar SIM Group juga telah menyiapkan satu unit apartemen besar untuknya di Lavender Garden. Petik 2. Kau jangan sembarangan menyinggung orang, nanti kakakmu malah marah kepadamu lagi. Tiger, benarkah kau tinggal di Lavender Garden? Di gedung yang mana dan lantai berapa? Petik 2. Apple menggertakkan giginya, mengapa kau banyak bertanya? Seperti kau tahu tempat itu saja. Tiger mencibir, kebetulan sekali, aku memang tahu tempat itu.
Petik 2. Lavender Garden dan Villa Rose Garden kebetulan dibangun oleh perusahaan konstruksi yang berada di bawah SIM Group kami. Jadi aku mengetahui semua situasi di setiap lantainya. Petik 2. Aku sendiri memiliki 7 atau 8 unit rumah untuk disewakan di Lavender Garden. Jangan-jangan perusahaan telah memberimu rumahku untuk ditinggali. Petik 2. Ada keributan pada orang-orang yang berada di sekitar situ. Setiap unit rumah yang ada di Lavender Garden harganya mulai dari $3 juta. Sedangkan Tiger memiliki 7 atau 8 unit rumah di sana. Jika setiap rumah itu memiliki 3 kamar tidur maka kurang lebih harganya adalah sekitar $20 hingga $30 juta. Tiger adalah taipan lokal yang sebenarnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 145. Apple tak tahan untuk menyeletuk, kau sedang membual. Kau bilang kau punya 7 atau 8 unit rumah di Lavender Garden. Mengapa kau tidak sekalian mengatakan bahwa kau juga memiliki beberapa villa di Rose Garden saja? Petik 2. Dan kau mengatakan bahwa kau adik Kenji Sim. Aku rasa kau memang benar-benar seorang penipu. Di saat yang bersamaan seorang pria di meja di sebelahnya berdiri dan berseru, dasar jalang, kau benar-benar keterlaluan. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Tiger seperti ini. Petik 2. Di jalan selatan ini siapa yang tidak mengenal Tuan Tiger? Aku akan membunuhmu jika kau berani mengatakan Tuan Tiger adalah seorang penipu, percaya tidak? Petik 2. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba bergumam dan menjadi ribut. Apakah dia adalah Tuan Tiger? Tuan Tiger yang mana? Tuan Tiger dari jalan selatan? Memangnya masih ada Tiger apa lagi di sana? Petik 2. Ya Tuhan, ternyata dia adalah ketua Jalan Selatan. Dia adalah seseorang yang sangat berkuasa di Jalan Selatan. Tiger yang hanya dengan satu ucapan saja mampu mengguncang seluruh kota di Jalan Selatan itu. Petik 2. Siapa lagi selain dia? Jika dia memang Tuan Tiger. Jangankan beberapa rumah, dia mengatakan seluruh Lavender Garden itu miliknya pun aku percaya. Petik 2. Semua orang membicarakan dirinya dan melihat Tuan Tiger. Tatapan mereka penuh dengan ketakutan. Apa boleh buat, nama Tiger ini sudah sangat terkenal. Apalagi dengan Kenji sebagai backingannya, bahkan 10 keluarga terpandang di kota itu juga tidak ada yang berani melawannya. Wajah Nara tampak penuh dengan kejutan. Dia tak pernah menyangka bahwa seorang manajer pembelian di perusahaan bahan obatnya memiliki status seperti itu. Apple hampir menangis, tentu saja dia pernah mendengar nama Tuan Tiger. Tetapi siapa yang dapat menyangka Tiger yang begitu menghormati Reva itu ternyata adalah Tuan Tiger yang sebenarnya. Jika dia mengetahuinya dari awal, bagaimana mungkin dia bersikap tidak sopan terhadap Tuan Tiger? Apakah kau benar-benar Tuan Tiger? Tanya Apple dengan suara gemetar. Menurutmu? Tanya Tiger. Apple tampak bergidik dan menggigil sampai tak tahan lagi dan berkata, Tuan Tiger, aku bersalah terhadapmu. Maafkan aku, jangan masukkan ucapanku ke dalam hati. Aku benar-benar minta maaf. Tiger tidak berbicara, dia menatap Reva dan menunggu keputusan Reva. Reva terkekeh saat melihat raut wajah ketakutan Apple. Semua penghinaan yang dialaminya tadi sudah terbalaskan sekarang. Sudahlah, kau pergi menjamu para tamu dulu. Petik 2. Dia ini adalah sahabat Direktur Su, sisakan sedikit gengsi untuknya. Reva tertawa. Oke, jawab Tiger dengan cepat lalu mengangguk dengan hormat, Tuan dan Nyonya Li, aku akan naik ke atas untuk menjamu para tamu dulu. Petik 2. Nara dengan cepat berdiri dan berkata, Tuan Tiger, silahkan. Tiger langsung tampak gemetar karena ketakutan dan berkata dengan cepat, Nyonya Li, jangan memanggilku seperti itu, aku tak biasa. Petik 2. Kau dapat memanggilku Tiger saja ke depannya. Jangan panggil aku seperti itu lagi, aku tidak akan tahan. Nara tampak bingung, bukannya ini Tuan Tiger. Seluruh perusahaan farmasi Su tidak ada seorang pun yang begitu menghormatinya, tetapi mengapa dia malah sangat menghormatinya? Kemudian Tiger pergi dengan hormat dan Nara menatap Reva. Apa yang terjadi sebenarnya? Reva tersenyum dan berkata, aku menyelamatkan hidupnya.
Nara tampak bingung, bagaimana cara kau menyelamatkannya? Petik 2. Reva, kau lupa, aku bekerja di rumah sakit. Dia datang mencariku untuk berobat dan aku menyembuhkannya. Nara bahkan tampak lebih terpana. Reva memang bekerja di rumah sakit tetapi sebelumnya dia hanyalah seorang petugas pembersih. Reva tidak pernah belajar ilmu kedokteran lalu bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan orang. Ditambah lagi dengan masalah Austin King yang sebelumnya. Nara menatap Reva dengan curiga. Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Reva darinya. Raut wajah Reva tampak acuh tak acuh dan dia juga tidak menjelaskan apapun kepada Nara. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.